Salah satu dari 7 iblis lautan menyerang kapal pengungsian Kana. Terlihat Ibu Kana dan banyak orang di sana telah dimangsa oleh Sekutom. Krenyes. Kana yang bersembunyi di balik dinding dihujani percikan darah dan hanya bisa menyaksikan dengan mata yang terluka ketika ibunya dimakan hidup-hidup oleh Sekutom. Para pengungsi yang putus asa mulai keluar dengan senjata seadanya, menyerang kaki Sekutom yang keras dan tebal. Menerima serangan itu, Sekutom mengangkat kakinya, lalu menghujamkan capit berdurinya ke arah para pengungsi di bawahnya. Krenyes. Terjepit oleh capit berduri Sekutom, para pengungsi hancur seketika. Tubuh mereka bermuncratan. Ketika Sekutom perlahan mengangkat capitnya, beberapa tubuh terlihat tertancap pada duri-durinya. Bahkan, tampak seseorang yang masih hidup, sekarat, berusaha meminta pertolongan. Menyaksikan betapa tak berdayanya mereka di hadapan Sekutom, para pengungsi mulai panik dan berteriak ketakutan. Kapal pengungsian yang dinaiki Sekutom terombang-ambing, berjuang menahan beban makhluk raksasa itu. Dari kejauhan, terlihat seseorang di kapal patroli menyaksikan kapal pengungsian mereka diserang oleh monster laut yang mengerikan. Melihat ada monster di kapal pengungsian, seseorang yang menaiki kapal patroli berteriak ke rekannya, "Putar balik kapalnya!" Rekannya menanggapi, "Teman-temanku masih bertaruh di sana." Seseorang itu menanggapi kembali, "Apa kau bodoh? Begitu mereka mati, kita selanjutnya." Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba sesuatu mengejutkan mereka. Capit Sekutom perlahan mendekati kapal patroli mereka. Melihat hal itu, salah satu dari mereka bertanya-tanya dengan gugup, Apa yang dia lakukan?" Capit Sekutom terbuka lebar, mulai bergetar perlahan. Ceklik! Sekutom menutup capitnya. Sesaat kemudian, dari capitnya, Sekutom menembakkan duri-duri tajam. Duri-duri tajam itu melesat dan menghujam kapal patroli, membunuh mereka berdua seketika. Tampak ayah yang datang menjemput Kana yang sedang bersembunyi. Setelah menemukannya, ayah segera membawa Kana ke ruang kontrol untuk berlindung. Di dalam ruang kontrol, ayah mencari walkie-talkie untuk meminta bantuan. Menggenggam walkie-talkie di tangannya, ayah berteriak, "Mayday, Mayday! Perserikatan Busan, masuklah! Ini adalah armada kapal pengungsi. Kita sedang diserang oleh monster laut besar. Masuklah, Perserikatan Busan! Kumohon, katakan sesuatu!" Beberapa kilometer dari kapal pengungsian, tampak seseorang yang santai memancing di atas bebatuan. Orang yang sedang memancing itu adalah seorang harponis bernama Teonma. Saat sedang asik memancing dengan santai, Teonma tiba-tiba dikejutkan oleh kapal patroli yang terombang-ambing mendekat ke arahnya. Melihat kapal patroli yang rusak parah itu, Teonma terkejut bukan main. Karena di atas kapal yang hancur tersebut, tampak 2 orang tewas dengan tubuh tertusuk duri-duri tajam. "Monster laut," gumam Teonma sambil menatap tajam ke arah ujung laut. Dan sekarang kita kembali lagi bersama ayah yang sedang meminta bantuan. "Perserikatan Busan, masuklah! Perserikatan Busan!" Saat ayah berteriak-teriak, terdengar suara koneksi yang terhubung ke Serikat Busan. "Ini dengan Perserikatan Busan," ucap petugas Serikat Busan melalui radio. Mendengar hal itu, ayah dan Kana nampak tidak percaya. Tapi rekan ayah yang mengetahui radionya terhubung oleh Serikat Busan tiba-tiba merebut walkie-talkie-nya dan berteriak, "Tolong kami! Monster laut menyerang kami! Kami butuh pertolongan!" Petugas Busan menanggapi, "Kami tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi." Mendengar pernyataan dari petugas Serikat Busan, ayah dan rekannya sangat terkejut bukan main. Ayah mengambil walkie-talkie-nya dan berusaha meminta pertolongan kembali. "Kumohon, ada anak kecil di sini. Tolong setidaknya selamatkan dia. Kumohon, 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 kumohon. Tolong kami." "Ditolak. Semoga beruntung. Busan keluar," jawab petugas Serikat Busan. "Kami menemukan barang peninggalan dari industri berat Masuda. Hei, jangan tutup telepon kami!" teriak ayah. Berawak! Capit Sekutom menembus ruang kontrol dan membawa ayah. "Ayah! Ayah!" teriak Kana. Ayah yang dibawa oleh Sekutom berteriak ke Kana, "Kana, menjauhlah!" "Tidak!" Dan mak krenyes.
Lagi-lagi, Kana melihat orang tua tercintanya dilahap oleh Sekutom. Dihujani percikan darah untuk yang sekian kalinya, Kana terdiam menganga, berkata dalam hati, "Ayah, Ibu." Mereka memeluk dan tertawa bersamaku sampai beberapa saat yang lalu. Bagaimana ini menjadi seperti ini? Kana yang akan dilibas oleh cabit berduri Sekutom hanya terdiam di sana dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa? Kenapa ini harus terjadi pada kami? Berawak! Cabit Sekutom menghantam tempat Kana berdiri. Tapi di sini Kana belum tewas, Lur, karena seseorang telah menyelamatkannya. Dan terlihat Kana berada dalam pelukan seorang pria. Dan pria itu adalah Teonma. Menatap Kana yang berada di pelukannya, Teonma berkata, "Hei nak, jangan menyerah dengan hidupmu dengan mudahnya." Teon berkata ke rekan ayah, "Tuan, aku ingin kau menjaga anak ini." Kita sebut saja rekan ayah dengan sebutan Agus ya, Lur. Agus dengan wajah bingung bertanya ke Teon, Siapa kau?" Teon memperkenalkan dirinya, "Aku Teonma, seorang harponis dari Serikat Busan." Mendengar perkataan Teon, Kana melihat dengan penuh kagum sembari berkata, "Teonma, seorang harponis dari Serikat Busan?" Agus berkata ke Teon, "Jadi kau Teonma yang terkenal itu? Kau kemari untuk menyelamatkan kami? Kupikir kalian meninggalkan kami untuk mati." Menengok ke sana kemari, Agus bertanya ke Teon, "Di mana harponis yang lainnya?" Teon diam sejenak, lalu menatap Agus dengan tatapan serius sembari berkata, "Kapal ini akan segera tenggelam. Gunakan skoci, lalu lari selagi aku mengalihkan monster lautnya." Mendengar perkataan Teon, Agus sangat terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, apa kau kemari sendirian?" Menggunakan pedang harponnya, Teon bersiap menghadapi salah satu 7 iblis lautan. Nampak Sekutom akan mengibaskan cabitnya. Melihat perawakan Sekutom, Teon berkata, "Dia terlihat keras, aku penasaran apa pedangku dapat menembus kulitnya." Sekutom mengayunkan cabit tajamnya ke Teon. Teon yang gesit berhasil menghindari cabit Sekutom, lalu memotong tali skoci yang berada di sebelahnya, dan skoci itu terlepas dan jatuh ke laut. Melihat skocinya, Teon berkata, "Skoci itu terlepas." Tapi di sisi lain, Sekutom sudah berada tepat di atas Teon dan menghujamkan cabitnya kembali. Melihat hal tersebut, Teon memutar badannya sembari menebaskan pedangnya. Teon menebas cabit Sekutom. Cabit Sekutom yang tertebas oleh pedang nampak menimbulkan sebuah retakan. Melihat tebasannya masih belum menembus cangkang Sekutom, Teon berkata, "Cih, ini lebih tebal dari yang aku harapkan. Kurasa aku akan meningkatkan outputnya." Memutar tuas kecil di pedangnya, Teon meningkatkan kemampuan pedangnya ke level maksimal. Pedang Teon pun mulai berdesis. Menatap Sekutom di hadapannya, Teon berkata, "Ayo kita coba lagi." Sekutom menghujamkan cabitnya kembali. Melihat cabit besar mengarah padanya, Teon tidak gentar sama sekali dan malah mengadu pedangnya dengan cabit keras milik Sekutom. Krak! Beradu dengan pedang Teon, cangkang pada cabit Sekutom perlahan mulai pecah. Menyadari cangkangnya mulai pecah, Sekutom mundur dan menjaga jarak dari Teonma. Melihat hal itu, Kana nampak tidak percaya. Kana pun berkata, "Monster lautnya dipukul mundur." Teon menatap Sekutom dengan penuh intimidasi sembari berkata, "Kau tidak pernah melihat mangsa sepertiku sebelumnya, bukan?" Setelah mengatakan hal tersebut, Teon melihat sekitaran dan terlihat banyak orang tergeletak tewas bersimbah darah di sana. Teon yang marah berkata, "Apa kau senang kau kenyang dengan memakan manusia? Kau hama sialan!" Ceks! Teonma kembali mengaktifkan pedangnya pada level maksimal, lalu menerjang sembari berteriak, "Aku akan menghancurkanmu!" Melihat pertarungan Teonma melawan Sekutom, Kana dan Agus hanya bisa melihat dan terpukau takjub. Kana yang takjub berkata dalam hati, keajaiban sedang terjadi. Satu orang melawan seimbang, melawan monster laut raksasa. Dia tidak dimakan, dan dia tidak juga takut. Leviathan Slayer. Terlihat cangkang pada cabit Sekutom mulai rontok. Melihat hal itu, Teon berkata, "Baiklah, itu bekerja. Aku akan memotongnya kali ini."
Teonma menerjang kembali dan mengayunkan pedangnya pada Sekutom. Sting stang, sing. Menebas dengan membabi buta, Teon berhasil memotong capit sebelah kiri Sekutom. Terpotong capitnya, Sekutom merintih kesakitan. Melihat apa yang terjadi, Kana dan aku sangat terkagum-kagum. Nampak Teon yang membuang sebuah tabung dari pedangnya. Memasangkan tabung yang baru pada pedangnya, Teon berkata, "Ini adalah tabung gas terakhirku. Aku harus mengakhirinya sekarang juga." Setelah kehilangan capit kirinya, tiba-tiba Sekutom mengangkat capit kanannya tinggi-tinggi, lalu menusuk-nusukkan capitnya ke dalam kapal. Teon nampak bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan Sekutom. Sekutom menusuk-nusukkan capitnya untuk mencari sesuatu. Mendapatkan mesin kapal di bawah sana, Sekutom mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah Sekutom menjebol bagian bawah kapal, air mulai muncrat deras dari lubang kapal yang diakibatkan oleh serangan Sekutom. Melihat apa yang dilakukan oleh Sekutom, Teon berkata, apa dia mencoba untuk menenggelamkan kapalnya? Nampak Sekutom yang melemparkan mesin kapal yang dicapitnya. Mesin kapal itu mengarah pada Kana dan Agus. Berawak! Mesin kapal yang dilemparkan oleh Sekutom menghantam tempat Kana dan Agus bersembunyi. Melihat apa yang terjadi, Teon sangat murka. Teon melesat ke arah Sekutom sembari berkata, "Kau bajingan, aku akan membunuhmu." Nampak Agus yang selamat dari hantaman mesin kapal. Agus pun menengok ke tempat Kana berada, dan terlihat Kana yang terjepit oleh puing-puing meminta pertolongan pada Agus. Tapi Agus yang melihat Kana terjepit malah ketakutan sendiri, lalu pergi kabur keluar. Tarahyo Agus si bangsat pokoknya lur. Kana yang ditinggalkan oleh Agus di sana hanya bisa menangis. Dan sekarang kita kembali lagi bersama Teon yang terus melancarkan tebasannya pada Sekutom. Teon terus menyerang Sekutom bertubi-tubi tanpa ampun. Tapi Teon yang terus menyerang tiba-tiba menghentikan serangannya karena menyadari sesuatu. Terlihat Sekutom hanya terdiam di sana, tidak melakukan perlawanan. Teon pun bertanya-tanya, kenapa dia tidak menyerang balik? Teon yang sedang bertarung dengan Sekutom melirik ke Agus yang berlari ketakutan setengah mati. Ketika Teon mengembalikan pandangannya pada Sekutom, sekujur tubuh Sekutom mulai bergetar. Teon yang melihat hal tersebut nampak panik. Getaran tubuh Sekutom perlahan mulai bergemuruh kencang. Menyadari sesuatu yang berbahaya akan terjadi, Teon berteriak pada Kana dan Agus, "Menunduk!" Cacacacacas. Duri tajam telah ditembakkan oleh Sekutom. Teon berupaya menahan setiap duri yang mengarah padanya. Tertusuk oleh duri di paha dan tangannya, Teon terhempas di dinding dan pergerakannya terkunci di dinding itu. Di sisi lain, Agus yang berupaya melarikan diri malah tertusuk banyak duri di punggungnya dan seketika tergeletak tewas di sana. "Sial, tanganku!" ucap Teon yang tertusuk duri dan tertancap di dinding. Teon perlahan mencabut duri yang tertancap di kakinya. Setelah Teon melepaskan duri yang tertancap di kakinya, terlihat Sekutom mulai berjalan mendekatinya. Sekutom membuka capitnya dan siap memotong tubuh Teon menjadi dua. Ketika capit sudah tepat di depan matanya, Teon memanfaatkan duri yang menancap di tangannya untuk mengangkat sebagian tubuhnya. Teon yang berhasil menghindari capitan Sekutom mencabut duri di dinding, lalu menancapkan duri itu ke capit Sekutom. Setelah menancapkan duri dengan tangan sebelah kirinya, Teon berupaya keras melepaskan diri dari duri yang menancap pada tangan kanannya. Dan duri itu pun terlepas. Sesudah terbebas dari duri yang menancap pada tubuhnya, Teon langsung melompat ke atas tubuh Sekutom. Melompat ke atas tubuh Sekutom dengan pedang di tangannya, Teon memutar badannya begitu kencang. Dan madewar! Teon menghantam tubuh Sekutom dengan kekuatan penuhnya. Wah! Cerot. Setelah menghancurkan cangkang Sekutom, Teon menusuk-nusuk tubuh Sekutom dengan brutal. Tapi Sekutom yang terpojok tiba-tiba mengayunkan ekornya pada Teon dan menghantamnya. Dihantam oleh ekor Sekutom, Teon terpental bergelinding dan memuncratkan darah pada mulutnya. Teon yang babak belur tertunduk di sana, lalu berkata dalam hati, "Ini semakin sulit bahkan hanya untuk berdiri. Aku juga sudah menggunakan semua gasku." Sekutom menancapkan capitnya pada kapal dan perlahan berupaya untuk berdiri. Terlihat Sekutom yang penuh luka pada tubuhnya dan mengeluarkan banyak gelembung pada mulutnya.
Melihat keadaan Sekutom, Theon berkata, "Kau sendiri terlihat tidak terlalu sehat." Nampak matahari mulai terbit di ujung laut sana dan mulai menerangi mereka berdua yang berdiri di atas kapal. Terkena sinar matahari, tubuh Sekutom mulai menguap kepanasan. Sekutom yang kepanasan mulai menggeliat, lalu berlari dan melompat ke laut untuk melarikan diri. Melihat hal itu, Theon sangat terkejut. Theon pun segera mengintip air tempat Sekutom melarikan diri, sembari bertanya-tanya, apa dia pergi? Melihat Sekutom yang telah pergi, Theon tertunduk lega dan berkata, "Kurasa bahkan monster laut pun sangat membenci matahari."